Karena kamu tidak bisa memahami itu. Karena untuk memahami Alkitab itu, Bang, mesti dengan roh ilham, roh kudus. Bukan hanya karena aku mau supaya kita dinonton orang. Bukan. Pemahaman Alkitab itu perlu tuntunan roh kudus. Orang yang sudah tahu, sudah dilahirkan baru dia mengerti Alkitab. Selama dia tidak lahir baru, selama dia bukan orang Kristen, dia tidak akan memahami tentang hikmatnya Allah yang ada di dalam Alkitab. Kalau cuma dengar dulu, Bang, saya bilang, kenapa kita katakan beda dengan Al-Quran? Karena Al-Quran boleh kita baca saja dengan bahasa Arab, kita sudah mengimani tanpa harus kita mengerti. Tetapi di Alkitab itu tidak bisa begitu. Kita butuh ilham dari Allah. Kita butuh Roh Kudus hadir. Siapa mereka? Mereka yang sudah dimerdekakan, mereka yang sudah lahir baru bisa memahami Alkitab. Tapi kalau cuma orang mau suka supaya ditonton orang, supaya dikatakan hebat, itu tidak bisa masuk pada logika kita. Karena firman Allah itu tidak bisa diukur dengan kemampuan kita baca, pintar kita bicara, tidak. Tetapi ada harus ilham yang turun dari dirimu, baru kau bisa mengerti dia, bahwa dia benar adalah Tuhan. Jadi kita berharap bersama Abang nanti berikutnya janganlah masuk kepada ranah-ranah itu, karena begini, memahami Alkitab beda dengan memahami Al-Quran, sayang. Karena dalam Alkitab itu Abang mesti memahami lahir baru dulu, harus menerima Yesus sebagai pribadi dulu, jadi Tuhan, baru Anda bisa memahami kodratnya. Kalau tidak tahu, tidak bisa. Anda hanya baca, oh gini, enggak. Hanya karena agar supaya Anda terlihat hebat oleh orang lain. Bukan itu Alkitab. Aku juga tidak setuju, maaf, tunggu sebentar. Aku juga tidak setuju ada orang apologet Kristen itu ketika membahas sesuatu tapi belum lahir baru. Dia harus menerima Yesus sebagai lahir baru dalam hidupnya, baru bisa memahami tentang tujuan Allah dalam firman Allah. Karena 1 Timotius 13 katakan, tidak tahukah kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memerdekakan kamu kepada Kristus, dan hikmatnya firman Allah itu atau Injil itu dapat menegur, memperbaiki kelakuan serta membangun orang lain. Jadi kalau kita hanya pintar bicara, baca, dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan pernah mengerti Alkitab. Jadi sejago apapun Abang bilang sama saya tanggapi dulu itu, Bang, biar nggak terlalu panjang. Jadi begini, Bang, jadi begini, untuk masalah Al-Quran Anda salah sangka. Hanya dengan baca tekstual Arab lalu diimani, enggak. Kata Al-Quran belajar itu sampai mati. Ya, tuh satu. Jadi selain teksnya dipelajari, ya Bang ya, jadi terjemahnya pun juga harus dipelajari dan maknanya pun harus dipelajari. Makanya ada ilmu dari Al-Quran namanya ulumul Quran. Ada punya 16 cabang ilmu. Ya, kayak gitu. Itu bedanya dengan Alkitab, Bang. Ya, bentar itu dulu. bedanya. Anda jangan bantah biar Anda tidak salah paham terhadap Al-Quran saya. Beda gitu dengan Bible Anda. Meskipun diterjemahkan, yang Anda terjemah, bentar ya Bang ya, yang Anda imani itu terjemahannya meskipun tidak baca teks aslinya. Teks aslinya kita nggak tahu, nggak bisa baca, lalu terjemahannya Anda imani. Itu iman buta namanya. Dengar Bang, kita sekali lagi sambil maaf Bang ya. Anda boleh belajar tentang Alkitab, saya tidak masalah. Iya, dengar dulu. Anda mau baca sampai kapanpun Alkitab, kalau kau belum masuk ke menerima dia sebagai dan Tuhan, kau tidak akan menerima kebenaran. Kebenaran yang sejati ketika orang sudah dijamah dan mendapatkan kelahiran baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti mendapatkan kebenaran. Selama dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak ada kebenaran. Semua yang menerima dia sebagai Tuhan dulu, kawan, baru kau bisa mengerti, oh ini ternyata maksud Tuhan. Di mana itu datanya, Bang? Bang, di mana datanya di Bible Anda? Terimalah aku sebagai Tuhan, kata Yesus. Mana? Oh iya. Barang siapa percaya kepadaku, terimalah aku sebagai Tuhan. Makanya kamu bilang 7 tahun. Iya, di mana itu? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Akan hidup. Jangan percaya, begitu, kawan. Bang, saya pun percaya dengan Yesus. Ya, percaya. Tapi kamu nak imani. Imani dan percaya kawan beda, kawan. Bang, apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, saya lakukan. Apa? Bagaimana? Kasih apa saya lakukan? Bentar ya Bang ya. Satu, Yesus menyuruh menyembah Allah, saya sembah Allah. Yesus disunat di hari ke-8, saya sunat. Bentar dulu. Kita perintah Yesus jangan cari Allah yang mana dulu gitu.
perintahnya yang kita ini ya, sembahlah Allah, saya sembah Allah. Ya, yaitu sunat hari ke-8 saya sunat. Yesus tidak pernah Hari contohin keberapa makan kamu babi, sunat? saya Hari nggak keberapa pernah kau makan sunat? babi. Hari keberapa kau Bentar, sunat? bentar, itu nanti hal lain gitu. Ya, terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi ketika dia hidup. Saya nggak pernah makan babi gitu. Ya, Salah kawan. oke. Ada lagi bang. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Saya di Ramadan juga puasa. Berapa hari Ayo. kau puasa? Berapa hari kau puasa? Bang, kalau kami puasa dalam setahun Yesus itu. puasa. Dengar dulu. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anda puasa cuma 30 hari. Tidak